Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh ballaghar risalah wa addal amanah wa nasahal ummah wa jahada fillahi haqqa jihadihi hatta atahul yaqin wa tarakna ala mahajjatil bayda
lailuha kanahariha la yazigu anha illa halik. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minina rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Jemaah sekalian, sidang salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Khatib mengingatkan kepada khatib pribadi dan kepada kita semua untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan segala perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Hadirin kaum muslimin, sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala macam limpahan nikmat, rahmat dan taufiknya hingga sampai saat ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan, kesehatan, keimanan dan kesempatan untuk bisa beribadah di bulan Ramadan yang penuh mulia ini. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa pada hari ini kita sudah berada di tanggal 18 Ramadan dan mau masuk 19 Ramadan. Berarti sebentar lagi Ramadan akan meninggalkan kita. Ya, apakah kita akan berjumpa lagi dengan Ramadan, atau bisa jadi Ramadan kali ini Ramadan yang terakhir bagi kita. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebentar lagi kita akan memasuki 10 terakhir di bulan Ramadan, yang mana di situ ada amalan yang sangat mulia, amalan yang sangat agung, amalan yang sunnah, amalan yang mustahabbah, amalan yang disunnahkan, amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, amalan yang tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu amalan beriktikaf, berdiam diri di masjid dalam rangka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka untuk mencari malam yang namanya malam Lailatul Qadar. Allah Subhanahu wa taala katakan bahwasanya di dalam bulan Ramadan terdapat malam Lailatul Qadar, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, memberikan kabar gembira kepada umatnya, ja'akum Ramadan, telah datang kepada kalian bulan Ramadan, syahrun mubarak, bulan yang penuh berkah. Kemudian Rasulullah SAW ingatkan di dalamnya, fihi lailah khairun min alfi syahr, di dalamnya terdapat satu malam, malam yang dinamakan malam Lailatul Qadar, malam yang penuh kemuliaan, yang mana lebih baik daripada 1000 bulan. Rasulullah SAW dalam hidupnya tidak pernah meninggalkan i'tikaf.
Bahkan Rasulullah SAW pernah melakukan iktikaf selama 2 malam, selama 20 hari ketika tidak bisa melaksanakan iktikaf. Rasulullah SAW pernah melaksanakan iktikaf 20 malam ketika menjelang wafatnya, dan Rasulullah SAW pernah mengqada iktikaf karena tidak bisa beriktikaf di bulan Ramadan. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Taharrau Lailatul Qadar fil ashril awakhir min Ramadan." Carilah, buruhlah malam Lailatul Qadar di 10 terakhir di bulan Ramadan. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Inni i'takaftu al-ashrul awal." Sesungguhnya aku beriktikaf di 10 malam pertama di bulan Ramadan, yaitu hadil laila. Altamisu hadil laila. Aku berharap mudah-mudahan malam Lailatul Qadar jatuh pada 10 malam di awal bulan Ramadan. Kemudian summa i'takaftu al-ashrul awsat. Kemudian aku beriktikaf di 10 pertengahan bulan Ramadan. Summa utitu faqilali. Kemudian aku didatangi oleh seseorang. Faqilali, maka dia mengatakan kepadaku, innaha fi syahril awakhir. Sesungguhnya malam Lailatul Qadar itu akan jatuh pada malam 10 malam terakhir. Faman ahibba minkum ayya'takif falya'takif. Barang siapa yang ingin meraih malam Lailatul Qadar, maka hendaknya dia beriktikaf di 10 terakhir di bulan Ramadan. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, malam Lailatul Qadar malam yang sangat mulia, malam yang sangat agung, yang mana Allah katakan Lailatul Qadar khairun min alfi syahr. Malam tersebut lebih baik daripada 1000 malam. Artinya apa? Ketika kita beramal bertepatan dengan malam Lailatul Qadar, apapun amalan kita, maka seakan-akan kita beramal selama 1000 malam lebih. Khair artinya lebih. Artinya kalau kita hitung dengan umur kita, seakan-akan kita beramal 83 tahun 4 bulan lebih. Artinya apa? Berarti kita seakan-akan beramal seumur hidup. Apapun amalan kita, ketika kita mengucapkan subhanallah misalkan, maka seakan-akan kita mengatakan subhanallah, beribadah kepada Allah, berzikir kepada Allah, seakan-akan kita berzikir mengucapkan subhanallah selama seumur hidup kita. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, wa antahhira baitalil mut wa antahhira baitiyalit-ta wa antahhira wa idz ja'alnal baita mathabatan lin-nasi wa amna wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla wa ahidna ila Ibrahim antahhira baitiyalit-ta'ifina wal 'akifina warruk'is sujud. Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Nabi Ibrahim, kepada Nabi Ismail untuk membersihkan masjid, dari berbagai macam kotoran, dari kotoran kesyirikan, dari kezaliman, dari kenajisan, untuk orang-orang yang melakukan tawaf, untuk orang-orang yang melakukan i'tikaf, untuk orang-orang yang beribadah, beriktikaf di dalam masjid, untuk orang-orang yang melakukan sujud dan ruku di dalam masjid. Kemudian juga Rasulullah Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala tubashiru wa antum aqifuna fil masajid. Janganlah kalian menggauli istrimu sedangkan kalian beriktikaf di dalam masjid. Iktikaf merupakan ibadah yang mulia, ibadah yang agung, yang hendaknya kita semua untuk menyempatkan diri untuk beribadah, untuk memutuskan hubungan kita dengan makhluk dan fokus kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara rukun-rukun supaya iktikaf kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara rukun iktikaf adalah yang pertama adalah niat. Sebagaimana disampaikan oleh Rasulullah SAW bahwasanya setiap amalan innamal a'malu binniyat, setiap amalan
tergantung dari niatnya. Begitu juga dengan i'tikaf. Barang siapa yang duduk ke masjid, walaupun dia salat, walaupun dia membaca Al-Quran, walaupun dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi kalau dia tidak meniatkan beriktikaf kepada Allah Subhanahu wa taala, maka iktikafnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Iktikafnya tidak dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya untuk kita meniatkan, bahkan ulama mengatakan setiap kita ke masjid meniatkan diri untuk beriktikaf, maka insya Allah dia akan mendapatkan pahala iktikaf walaupun sejenak. Kemudian yang kedua, hendaknya dia beriktikaf di masjid, karena Allah Subhanahu wa taala katakan wa aqifuna wa antum wala tubashiru wa antum aqifuna fil masajid. Yang sedangkan kalian beriktikaf di masjid-masjid. Tempat iktikaf bukan di rumah, akan tetapi di masjid. Dimanapun yang namanya masjid, baik ada salat Jumatnya atau tidak ada, maka para ulama mengatakan iktikafnya sah. Tapi yang afdal untuk beriktikaf di tempat masjid yang ada salat Jumatnya atau masjid jami. Kemudian yang ketiga, orang yang beriktikaf adalah seorang muslim yang mumayyiz. Orang kafir tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara amalan-amalan iktikaf adalah yang pertama, bagi orang yang beriktikaf hendaknya dia berpuasa. Karena puasa itu adalah amalan utama dalam ibadah Ramadan. Allah Subhanahu wa taala sebutkan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man soma Ramadan, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan imanan wahtisaban, dengan keimanan dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka dosa-dosanya yang telah lalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, hendaknya dia melaksanakan salat tarawih. Rasulullah SAW juga bersabda, man qoma, barang siapa yang menegakkan salat malam di bulan Ramadan, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka dia akan diampunkan dosa-dosanya yang telah lalu. Kemudian yang ketiga, hendaknya dia membaca Al-Quran, karena Al-Quran, ayat-ayat puasa berkaitan dengan Al-Quran, sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Orang yang beriktikaf, berpuasa di bulan Ramadan tetapi tidak membaca Al-Quran, maka tidak sempurna pahalanya, apalagi dia beriktikaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya dia menjadikan Al-Quran sebagai teman untuk bisa dibaca, ditadaburi, diamalkan dan didakwakan. Kemudian jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara amalan iktikaf adalah amalan harta. Hendaknya dia mengeluarkan hartanya untuk mencari pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dia bisa memberikan iftar kepada orang yang berbuka, dia memberikan sedekah dan hal-hal yang lainnya yang bisa dia lakukan dengan harta yang ia punya. Kemudian yang terakhir adalah di antara amalan-amalan iktikaf adalah dia memperbanyak doa ketika iktikaf. Sebagaimana nasihat Nabi kita Muhammad SAW kepada istrinya Aisyah radhiyallahu anha, apa yang ia akan lakukan ketika bertepatan dengan malam Lailatul Qadar. Apa nasihat Rasulullah SAW? Untuk memperbanyak berdoa, Allahumma innaka afuun tuhibbul afa fa'fu anni. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga kita memperbanyak doa di waktu-waktu yang mustajab. Di antaranya doa sebelum kita berbuka.
Kebanyakan orang ketika berbuka lupa untuk berdoa, padahal di situ adalah doa-doa mustajab. Ketika dia mengucapkan bismillah, kemudian dia berbuka, kemudian dia mengatakan berdoa, dhahabat dhama'u wa batallatil uruku wa thabatal ajru insyaallah. Kemudian baiknya dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena saat-saat itu adalah doa yang mustajab. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang yang beriktikaf insyaallah dia akan mendapatkan pahala besar dari Allah Subhanahu wa taala. Bagi yang bisa beriktikaf dengan sempurna, maka hendaknya dia beriktikaf 24 jam. Dan utamanya dia beriktikaf, mulailah dia beriktikaf dari malam ke-20 Ramadan. Karena Ramadan kadang tidak sampai ke 30. Jumlahnya kadang 29. Maka bagi yang ingin meraih Lailatul Qadar, hendaknya beriktikaf dimulai dari malam 20 terakhir dari bulan Ramadan. Baik dia iktikaf sendiri maupun dia iktikaf bersama yang lainnya. Kemudian jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bagi yang tidak bisa beriktikaf full 24 jam, maka berikanlah waktu minimal malam atau kapan saja yang dia peluangkan untuk waktu beriktikaf, silakan. Malam dia bisa beriktikaf, siang dia bisa beriktikaf, kemudian di antara dua salat dia bisa beriktikaf. Hendaknya luangkanlah waktunya untuk beriktikaf kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena seumur hidup selama setahun tidak ada waktu yang pas, yang tepat apalagi untuk meraih Lailatul Qadar kecuali tepatnya pada malam terakhir di bulan Ramadan. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikianlah yang bisa ana sampaikan pada khutbah kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala taufik untuk bisa beribadah di bulan Ramadan, terutama di malam Lailatul Qadar. Barakallahu fikum. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa adhilla syirka wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad-din. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa tadarru'ana ya arhamar rahimin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullahal 'azima yadhkurkum wa
washkuruhu ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimussalat.